Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat tahun baru, saudaraku. Mari kita menerima firman Tuhan, landasan khotbah di minggu sesudah tahun baru hari ini, yaitu dari Injil Yohanes pasal 1, ayat 10 hingga ayat 17. Saya akan bacakan untuk kita. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, "Inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan yang telah menibahkan kita di minggu pertama tahun 2026 ini. Kita harus akui itu semuanya hanyalah karena kasih karunia Tuhan. Bila ada orang yang bilang bahwa itu semua karena kemampuannya, mereka itu orang sombong yang tidak tahu berterima kasih. Dan orang seperti ini pasti akan gentar menjalani masa depan. Karena bagaimanapun hebatnya seorang manusia, kita ini sangat terbatas. Tetapi kita semua harus mengakui seperti seruan firman hari ini di ayat 16. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Kita ada seperti sekarang ini. Seluruhnya hanya karena kasih karunia Allah yang telah nyata dalam kasihnya yang tak terhingga di dalam Tuhan Yesus. Dialah yang mencukupkan segala yang kita perlukan. Dialah yang menyembuhkan kita ketika kita sakit, yang memberi kita hikmat sehingga kita tahu menjaga kesehatan kita. Dialah yang menyelamatkan kita dari mara bahaya, yang memberi jalan keluar ketika kita ditimpa kesulitan, yang memberi kita kekuatan dan semangat dalam bekerja. Dialah yang memberi kita kasih-Nya, sehingga keluarga kita tetap harmonis. Dialah yang menjagai anak-anak kita dengan mengutus malaikat-malaikatnya, sehingga anak-anak kita tidak terjerumus kepada roh-roh zaman ini. Terutama saudaraku, Tuhanlah yang memberikan Roh Kudus-Nya, yang tetap menguatkan iman percaya kita, sehingga kita sampai hari ini tetap setia mengikut Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku, sebelum kita melangkah lebih jauh menjalani tahun baru ini, kita sangat perlu memegang teguh firman hari ini. Mengapa? Karena memasuki tahun baru itu diibaratkan seperti memasuki hutan belantara. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di sana. Dan itu bisa membuat kita menjadi takut, menjadi cemas untuk melangkah ke depan. Tetapi firman hari inilah yang memberi kita pegangan yang kuat supaya kita bisa dapat melangkah dengan mantap, dengan pasti. Yang pertama, kita bisa melangkah dengan mantap karena Allah sudah datang menjadi manusia untuk menyelamatkan kita. Allah yang maha kuasa, yang penguasa segala-galanya, Allah yang maha kasih itu sudah berinkarnasi, sudah menjadi manusia di dalam Yesus yang kelahirannya kita rayakan di hari Natal. Allah sekarang ada di antara kita. Dan Dia siap dan aktif membantu kita. Dia memahami pergumulan kita. Allah itu ada untuk kita di semua keadaan. Dia aktif menopang, memberi nasihat dan menguatkan kita. Terutama Dia, Yesus itu,
Dialah yang mau mengorbankan hidupnya demi keselamatan kita. Tetapi semuanya itu tidak berguna, saudaraku, bila kita hanya sekedar memahami dan mengetahuinya. Karena itu yang harus kita lakukan sekarang adalah datanglah kepadanya. Datanglah kepada Yesus. Jangan seperti yang dikatakan di ayat 10-11. Yesus datang kepada orang-orang miliknya, tetapi mereka tidak mengenal Yesus. Bahkan mereka menolak Yesus. Karena itu sekarang datanglah. Karena Yesus selalu berseru-seru, "Marilah kepadaku, semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Karena itu saudaraku, di awal tahun ini buatlah komitmenmu mengatakan, saya dan keluarga saya akan menjalani tahun ini hanya beserta dengan Yesus. Hanya dengan mengandalkan Yesus. Sehingga kami bisa menjalani tahun ini dengan langkah yang mantap. Dengan langkah yang teguh. Ini sangat perlu, saudaraku, terutama dalam ketidakpastian dunia kita. Dunia kita sekarang penuh dengan ketidakpastian akibat perubahan yang begitu cepat sebagai hasil dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Tetapi di tengah ketidakpastian itulah Nats ini memberi kita kepastian. Kepastian akan penyertaan Tuhan Yesus. Yesus tidak pernah menjanjikan hidup tanpa masalah di tahun ini. Sama sekali tidak. Tetapi yang Dia janjikan adalah penyertaannya setiap saat. Penyertaannya itulah yang kita butuhkan. Karena penyertaan Tuhan itulah kekuatan sejati kita. Yang bisa mengokohkan hati kita. Yang bisa mengokohkan langkah kita berjalan dalam ketidakpastian dunia ini. Karena itu saudaraku, janganlah ada dari antara kita yang melepaskan dirinya dari penyertaan Tuhan. Karena bila kita terpisah sebentar pun dari Tuhan, kita akan seperti ranting yang terputus dari pohonnya, akan langsung mati. Karena itu, agar kita bisa tetap tenang, tetap bersemangat dan penuh sukacita menjalani masa depan, walaupun itu penuh dengan tantangan, penuh dengan ketidakpastian, bahkan penuh dengan keringat dan air mata, mari tetaplah beserta dengan Tuhan Yesus. Jangan terpisah sebentar pun. Jangan offline sebentar pun. Karena di dalam Yesus saja kita menjumpai segala kepenuhan, segala kekayaan Allah. Dialah sumber kehidupan kita, sumber sukacita, sumber semangat, sumber inspirasi, sumber hikmat yang sejati dan yang tak berkesudahan bagi kita. Dan yang kedua, saudaraku, kita bisa melangkah dengan pasti menjalani masa depan karena kita sudah diangkat menjadi anak-anak Allah. Yaitu sejak kita menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita sudah menjadi anak-anak Allah. Dan ini yang luar biasa. Namun banyak orang yang kurang menyadari bahwa dia adalah anak Allah. Padahal sejatinya kita adalah anak Allah. Allah pemilik segala sesuatu, penguasa segala sesuatu. Kita adalah anak Allah yang maha kuasa, yang maha adil, yang maha kasih. Dengan menjadi anak Allah, maka Allah menjadi dekat dengan kita. Kita bisa merasakan kuasanya. Kita bisa menikmati kasihnya. Kita bisa bercengkerama, bersahabat, mesra. Kita bisa menumpahkan segala unek-unek, segala holso-holso kita kepadanya. Dialah Allah yang mampu menyelamatkan, yang mampu memproteksi kita dari pengaruh negatif. Dialah Allah yang akan mengarahkan langkah kita. Karena itu saudaraku, ingatlah, kita adalah anak Allah. Dengan itu, kita bisa melangkah dengan pasti ke masa depan. Namun saudaraku, bila kita adalah anak Allah, di situ ada tanggung jawab. Bila kita anak Allah, maka tanggung jawab kita yang pertama adalah wajib berkomunikasi dengan Allah. Harus rajin berdoa. Harus
rajin berkomunikasi dengan Tuhan tanpa henti. Kita harus tetap online, terhubung dengan Allah. Dan yang kedua, tanggung jawab kita harus rajin membaca Alkitab. Dan yang ketiga, tanggung jawab kita harus menunjukkan sifat, karakter, dan kepribadian Allah. Sehingga semua orang bisa melihat dan merasakan bahwa kita benar-benar anak Allah. Jangan sekali-kali membuat Allah menjadi terhina oleh tingkah laku kita. Tetapi hendaknya tingkah laku kita sebagai anak Allah memuliakan Allah melalui hidup kita. Dan yang terakhir, saudaraku, sesuai dengan topik minggu ini, kita akan bisa melangkah dengan pasti menjalani masa depan, karena di ayat 16 dikatakan, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Apa artinya? Artinya, semua yang ada pada Allah, semua kekuatan, kemuliaan, kekayaan, hikmat, dan kemahakuasaan, terutama kasih Allah yang tidak ada tandingannya itu, semuanya itu ada pada Yesus. Dan Yesus akan memberikan semuanya itu kepada kita sebagai kasih karunia. Itu kita baca di terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan begini, tiada hentinya Ia memberkati kita. Artinya, apapun yang kita butuhkan, semuanya tersedia dengan sangat berlimpah pada Yesus, anak Allah, Tuhan kita. Saudara-saudaraku, dunia dan hidup kita sering mengalami kelangkaan, mengalami keterbatasan. Terbatas dalam dana, terbatas kesehatan, semangat terbatas, iman juga terbatas, pengetahuan juga terbatas. Keterbatasan itu bisa membuat kita menjadi takut melangkah ke depan. Tetapi hari ini, saudaraku, kita diberi jaminan. Kita punya Tuhan Yesus yang memiliki kepenuhan Allah. Tidak ada yang terbatas baginya. Semuanya ada pada Yesus dan itu tidak berlimit. Sehingga apapun yang kita butuhkan, semuanya tersedia pada Tuhan Yesus. Dan Dia akan memberikan itu sebagai kasih karunia. Saudara-saudaraku, di tahun lalu kita sudah menerima kasih karunia Allah yang tidak terhitung, bukan? Karena Tuhan mencurahkan segala berkat-Nya dengan berlimpah. Namun demikian, kasih karunia itu tidak menjadi berkurang. Tidak menjadi habis, sama sekali tidak. Tetapi kasih karunia itu terus melimpah seperti mata air yang tidak pernah habis. Malah dikatakan kasih karunia itu selalu baru setiap hari. Istilah sekarang, fresh from the oven. Itu yang dikatakan di kitab Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi. Inilah yang meyakinkan kita bahwa kasih karunia Tuhan selalu tersedia setiap saat dan itu selalu baru dan selalu cukup. Sama seperti ombak laut yang silih berganti tidak pernah berhenti mendatangi pantai. Seperti itulah kasih karunia Tuhan dalam Yesus itu selalu silih berganti mendatangi kita setiap detik, setiap saat. Saudara-saudaraku, kita tidak perlu tahu apa masalah, apa tantangan, apa rintangan yang akan kita hadapi di tahun ini. Tetapi satu pegangan yang kuat bagi kita. Kita punya Tuhan Yesus yang bisa meredakan angin ribut, yang bisa meredakan angin topan, persoalan apapun dalam hidup kita. Yang harus kita lakukan sekarang adalah seperti ranting pada pohon, tetap lengket. Sehingga semua makanan dari pohon mengalir ke ranting itu. Atau kita harus seperti keran air. Agar air mengalir deras, kita harus mau membuka keran itu. Kita harus seperti itu. Harus terus lengket. Artinya,
kita bukan hanya sekedar berdoa atau sekedar membaca firman Tuhan. Tetapi lengket itu berarti kita harus memiliki hubungan pribadi, hubungan yang mesra dengan Tuhan Yesus. Dengan demikianlah semua kekayaan Allah dalam Yesus itu akan mengalir kepada kita. Karena itu saudara-saudaraku, marilah kita menjalani tahun baru ini dalam jaminan bahwa Allah sudah mau menjadi daging, menjadi manusia dalam Yesus yang mau bersama-sama kita, yang aktif mendukung, menopang, menyelamatkan kita setiap saat. Kita adalah anak kesayangan Tuhan. Sehingga kasih karunia-Nya akan melimpahi kita sepanjang tahun ini. Karena itu yang harus kita lakukan, tetaplah di dalam Tuhan Yesus. Selamat tahun baru saudaraku. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih dan terpujilah nama-Mu ya Allah yang Maha Kasih. Karena hanya oleh kasih karunia-Mu kami bisa tiba di minggu pertama tahun 2026 ini. Kami bersuka cita karena firman-Mu hari ini memberi kami hadiah yang menguatkan kami menjalani hari demi hari tahun ini. Kami tidak perlu tahu segala hal yang akan terjadi pada kami sepanjang tahun ini. Kami hanya perlu tahu bahwa kasih karunia-Mu akan tetap menyertai kami dalam setiap detik per detik hidup kami. Kasih karunia-Mu sudah lebih dari cukup bagi kami. Biarlah kasih karunia-Mu yang kami andalkan dalam segala hal. Ya Tuhan, kami memohon berilah juga kasih karunia-Mu bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit. Bagi mereka yang sedang menderita akibat bencana alam. Yang kehilangan kekasih hati, kehilangan harta, kehilangan mata pencaharian. Biarlah kasih karunia-Mu juga menyertai mereka. Juga menyertai saudara-saudara kami yang berkekurangan, yang berkebutuhan khusus kaum difabel. Sehingga mereka merasakan berkat dari Tuhan. Kiranya juga kasih karunia-Mu menyertai semua hamba-hamba-Mu. Terutama parhalado-parhalado di setiap huria dalam menetapkan dan menjalankan program-program pelayanan di tahun ini. Sebagai tahun yang berorientasi pada pengajaran iman di setiap keluarga. Sehingga melalui program-program di huria, setiap keluarga benar-benar menjadi tempat pengajaran iman bagi seluruh anggota keluarga, terutama bagi generasi muda. Kuatkan para orang tua melakukannya. Terpujilah nama-Mu ya Allah yang Maha Kasih dan Maha Pemurah. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita.